Pernah kepikiran nggak sih Mekah sebelum era Islam itu kayak gimana? Kita kan sering banget ya dengar istilah zaman jahiliyah. Tapi, apa sih sebetulnya yang ada di balik nama itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi pertanyaannya, sebenarnya kayak gimana sih Jazirah Arab sebelum Islam? Di balik istilah jahiliyah yang kesannya gelap itu, ternyata ada sebuah dunia yang kompleks loh, lengkap dengan kehidupan, kepercayaan, dan tatanan masyarakatnya sendiri. Mari kita ungkap sama-sama. Sejarah sering menyebutnya jahiliyah, yang kalau diartikan langsung itu zaman kebodohan. Tapi, apa benar sesimpel itu? Ternyata maknanya itu jauh lebih dalam dari sekedar kata bodoh. Secara bahasa sih, jahiliyah itu emang dari kata jahala, yang artinya bodoh. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan soal bodoh dalam arti nggak bisa baca tulis atau kurang pinter ya. Kebodohan di sini tuh lebih ke soal cara pandang dan kondisi masyarakat yang belum mendapat petunjuk ilahi. Oke, sekarang coba kita bayangin masuk ke dalam masyarakatnya. Sebuah dunia yang nilai utamanya cuma satu, kebebasan, sebebas-bebasnya. Dunia di mana aturan yang terpusat itu hampir nggak ada. Jadi gini, mereka itu hidupnya berkelompok dalam suku-suku, atau yang kita kenal sebagai kabilah. Nah, karena gaya hidupnya nomaden, pindah-pindah terus, kebebasan itu jadi harga mati buat mereka. Makanya, mereka nggak suka banget sama yang namanya hukum terpusat. Buat mereka, kemerdekaan adalah segalanya. Loyalitas tertinggi itu ya ke suku sendiri, bukan ke raja atau negara. Nah, ini dia bagian yang menurut saya paling seru, keyakinan mereka. Kalau kita kira Mekah waktu itu isinya cuma penyembah berhala, wah, kita salah besar. Kenyataannya, lanskap spiritualnya itu warna-warni banget, kayak pasar ide. Para ahli sejarah biasanya membagi mereka jadi 4 kelompok besar. Ada nih kelompok pertama yang benar-benar nggak percaya adanya Tuhan ataupun kehidupan setelah mati. Terus ada kelompok kedua yang percaya Tuhan itu ada, tapi mereka ragu sama yang namanya hari kebangkitan. Kelompok ketiga, ini yang paling banyak, yaitu para penyembah berhala. Dan yang terakhir, ada juga penganut ajaran lain kayak Yahudi dan Nasrani. Nah, kelompok pertama ini pandangannya materialistis banget. Persis seperti yang digambarkan di kutipan ini. Buat mereka, hidup ya cuma sekarang, di dunia ini. Mati ya udah, selesai, nggak ada lagi. Yang ngatur nasib mereka cuma waktu. Kelompok kedua ini agak beda. Mereka ngakuin, oke, alam semesta ini pasti ada yang nyiptain. Mereka percaya sama Tuhan Sang Pencipta. Tapi, mereka mikir, masa sih Tuhan mau dan bisa bangkitin kita lagi setelah jadi tulang belulang? Nah, keraguan inilah yang dimaksud kebingungan tentang penciptaan yang baru. Dan untuk melengkapi gambaran besarnya, di sana juga ada loh komunitas-komunitas yang menganut ajaran Yahudi dan Nasrani. Bahkan, ada juga yang menyembah entitas-entitas gaib seperti malaikat atau jin. Ini benar-benar nunjukin kalau lanskap spiritual mereka tuh wah kompleks banget. Tapi di antara semua keyakinan yang warna-warni tadi, ada satu yang paling dominan. Apa itu? Penyembahan berhala. Bisa dibilang inilah jantung dari kehidupan spiritual mayoritas orang Arab waktu itu. Setiap suku punya jagoannya sendiri. Dan hubungan antara suku sama berhalanya ini wah kuat banget. Contohnya nih ya, kabilah Kalab itu sembahannya Wat. Kabilah Huzdail punya Suwa. Suku Takhif yang di Taif itu punya Lata. Bahkan suku Quraisy yang notabene penjaga Ka'bah punya berhala andalan namanya Uzza. Jadi identitas spiritual mereka itu nempel banget sama dewa pelindung sukunya masing-masing. Tapi dari semua berhala itu, ada satu pemimpinnya. Sang bos besar. Namanya Hubal. Dan posisinya ini nggak main-main loh. Dia ditaruh persis di jantung spiritual Jazirah Arab, di dekat Ka'bah. Ini seakan-akan menegaskan statusnya sebagai yang paling agung di antara semuanya. Jadi, begitulah potret dunia jahiliyah. Sebuah masyarakat yang sangat mencintai kebebasan, dengan keyakinan yang super beragam dan didominasi oleh panteon para berhala. Nah, setelah kita paham fondasinya, kita jadi bisa lebih mengerti betapa dahsyatnya perubahan yang akan datang setelah ini kan?